Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat. Kali ini kita membahas tentang vertigo. Nah, buat sahabat sehat di rumah yang mau bertanya mengenai vertigo ini bisa langsung hubungi ke via WhatsApp 0851 7676 4648. Nah, kita sudah bersama Dokter Elsa dan juga Dokter Putri. Nah, ada yang nanya nih dok tadi dok, kalau misalnya ini kan ibunya nih punya vertigo, katanya berasal dari lambung. Nah, itu tuh nggak sembuh-sembuh. Sebenarnya kalau kata dokter Elsa tadi kan bisa diobati dulu lambungnya karena vertigo itu kan nggak berdiri sendiri. Nah, sebenarnya yang dia tanyakan itu vertigo ini tuh bisa sembuh nggak sih dok? Kalau penyakit lambungnya sembuh, bisa sembuh nggak kemungkinan vertigonya ini dok? Dokter Elsa atau dokter Putri nih mau jawab? Boleh. Dokter Putri. Oke, tadi nggak sembuh-sembuh vertigonya ya? Bisa sembuh nggak sih dok? Apakah vertigo itu bisa sembuh atau tidak? Jadi harus diketahui dulu ya, tadi tuh kita sudah ngomong berkali-kali bahwa vertigo ini kumpulan gejala dan ada penyebabnya, ada penyakitnya. Kita lihat dulu penyakitnya apa. Misalnya penyakitnya karena mungkin hipertensi atau diabetes mellitus, jadi masuk ke yang penyebabnya sistemik tadi ya. Nah, kalau itu kan kita bilang kalau penyakit hipertensi atau penyakit DM itu kan bukan penyakit yang bisa sembuh. Jadi kita ngomongnya terkontrol atau nggak terkontrol. Berarti kemungkinan untuk kambuhnya vertigo itu akan selalu ada. Nah, jadi kita nggak berani juga kita ngomong oh itu sudah pasti sembuh karena kita nggak tahu apa sih penyakit di belakangnya ya, ada underlying disease-nya tuh apa gitu. Tapi kalau misalnya pemicunya adalah psikotik, maksudnya ketika dia depresi atau anxiety, takut, itu muncul tuh vertigonya. Kalau misalnya kita udah nggak ada dalam keadaan yang sedih, nggak depresi, kita udah happy sama hidup kita. Nah, itu yang kemungkinan untuk muncul vertigo laginya ya nggak ada lagi karena kita sudah selesai dengan permasalahan yang bisa memicu si vertigo ini gitu. Jadi tergantung dulu penyebabnya tuh apa ya, harus tahu dulu underlying disease-nya apa ya. Nah, menarik nih dok, tadi kan dokter sampaikan happy nih dok. Nah, bicara soal happy dok, baik nih, kita sering dengar ya dok ya, katanya kalau pusing gitu, ada posisi di mana kita pusing karena kerjaan atau karena masalah sesuatu lah misalnya. Terus ada perasaan happy, mungkin bisa didatangkan dari adanya rezeki bertambah mungkin, atau ya kan ada uang, bisa langsung happy sembuh. Nah, dari yang pusing bisa sembuh, itu ada kaitannya berarti perasaan happy itu dok ya sama penyakit itu? Benar, jadi ada namanya sakit kepala, namanya ini di luar vertigo ya, ada sakit kepala namanya tension type headache ya dok ya. Jadi memang sakit kepala tension type karena tensi di sini itu maksudnya adalah beban atau stres yang kita pikirin terus-terusan dan akhirnya itu bisa menyebabkan perubahan pada sistem pembuluh darah kita. Ada senyawa-senyawa yang dilepaskan sehingga akhirnya memicu stres dan memicu sakit kepala. Jangan salah, psikotik itu banyak sekali ya yang menjadi faktor untuk menimbulkan berbagai penyakit. Oh begitu, berarti memang ada di kesehatan juga dok ya, dari perasaan happy itu. Baik, kalau dari dokter Elsa nih, mungkin gimana dok? Ada yang mau disampaikan nggak untuk teman-teman di rumah, pemirsa TVRI, kira-kira kalau misalnya ada penyakit vertigo, itu ada yang bisa disampaikan nggak? Pola hidupnya yang sehat tadi yang dokter sampaikan seperti apa misalnya? Iya, kalau untuk pemirsa TVRI di rumah, kalau emang baik yang sudah vertigo maupun yang belum vertigo, mudah-mudahan nggak pernah vertigo ya. Jadi kuncinya itu memang pola hidup, terus latihan keseimbangan. Relate banget dengan keseimbangan ya, jadi banyak-banyak latihan keseimbangan, boleh dengan cara yang manuver yang sudah kita praktekkan tadi atau dengan olahraga keseimbangan lainnya itu lebih baik ya. Dan pesannya, jadi untuk vertigo ini kalau semakin cepat didiagnosis, semakin cepat pemeriksaannya akan lebih cepat diketahui penyebabnya. Dan berita baiknya kalau kita lebih tahu, dokternya lebih cepat tahu penyebabnya, akan lebih bagus juga untuk pengobatannya, akan lebih tepat dan tentunya proses
penyembuhannya atau prognosisnya akan lebih baik seperti itu ya. Jadi kalau memang sudah ada gejala yang pusing berputar, bergoyang seperti di atas kapal, boleh langsung dikonsultasikan ke dokter supaya kita cermat untuk mengetahui penyebabnya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Tadi kan dokter sampaikan olahraga menjaga keseimbangan gitu kan. Bisa juga untuk pencegahan atau penanganan setelah terjadinya vertigo. Itu contohnya seperti apa, Dok? Hal-hal sederhana olahraga yang sering dilakukan. Olahraga keseimbangan itu ya sepeda kan kita butuh keseimbangan. Gitu ya. Berenang kita butuh keseimbangan. Yoga, apalagi sekarang sudah tren-tren ya yoga yang apa tuh mutar balik sana mutar situ gitu ya, kayang gitu ya. Itu hal-hal yang keseimbangan itu lebih bagus untuk pencegahan atau melatih keseimbangan supaya tidak terkena vertigo seperti itu. Terima kasih Dokter Elsa. Kemudian Dokter Putri nih, yang mau disampaikan. Oke, kurang lebih sama ya sama Dokter Else. Pokoknya kalau ada penyakit itu jangan takut untuk datang ke vaskes, datang ke menemui dokter itu jangan takut dan jangan self diagnose, jangan tiba-tiba Google terus langsung tahu oh saya sakit ini, oh, saya harus beli obat ini. Jangan takut untuk datang ke vaskes nanti supaya bisa mendapatkan obat yang paling tepat, penanganan yang paling tepat juga. Itu saja sih. Iya nih Dok, menarik Dok. Kadang-kadang ada yang pusing kepala, mungkin itu bisa dibilang parah kalau diperiksa, namun dia merasa udahlah bodrek atau obat keceplosan ini saya gitu ya. Aduh udahlah obat warung saja misalnya lebih mudah didapat, bisa dijangkau gitu, kemudian sembuh tuh. Itu gimana Dok? Penggunaan obat-obat seperti itu? Disarankan jangan ya, karena itu kan kita nggak tahu penyakit kita tuh apa tuh, kita nggak tahu kalau kita tidak bertanya kepada yang profesional. Kita googling pun mungkin ada benarnya, tapi bisa jadi ada salahnya karena kita harus lakukan pemeriksaan juga. Jadi jangan langsung memutuskan untuk membeli obat A atau beli obat B, periksain aja dulu. Siapa tahu masalahnya sederhana, ternyata di Google oh tumor apa gitu kan. Oh, iya, jadi ya harus bijak ya bersosial media. Baik, ini menarik Dok mengenai vertigo ini. Ada nggak pengalaman menarik mungkin menghadapi pasien yang pernah sakit vertigo atau dalam keadaan vertigo atau gimana gitu, atau di lingkungan sekitar? Ada nggak pengalaman menariknya Dok? Pengalaman menarik sebenarnya nggak bisa dibilang menarik juga ya, karena kasihan. Penyakit ya, gitu ya. karena sebenarnya pasien yang vertigo ini kasihan lihatnya kalau lagi kambuh itu. Karena dia benar-benar tidak bisa beraktivitas sama sekali, tidak bisa membawa kendaraan terutama. Dan harus diperhatikan ya, kalau ada keluarga yang vertigo, jangan sampai ke kamar mandi sendirian. Karena rentan licin ya kamar mandi itu. Jadi ada pengalaman-pengalaman kalau pasien saya di puskesmas ya, dia itu jatuh, datangnya itu karena kecelakaan. Tapi setelah digali-gali kecelakaannya itu karena apa, kayak gitu ya. Ternyata sebelumnya itu dia ngerasa pusing berputar, jatuhlah di kamar mandi seperti itu ya. Ada luka robek sedikit seperti itu ya. Ya itu hal-hal yang dikhawatirkan untuk orang yang vertigo seperti itu. Namun kabar baiknya ada memang pasien yang dia ngerasa kok bangun tidur langsung berputar kayak gitu ya. Karena memang orang yang vertigo ini tidak boleh melakukan perubahan posisi yang cepat. Jadi kalau dia bangun tidur nggak boleh langsung